Selamat pagi, salam sejahtera dari kami para mitra Alfa Sekuritas. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang perdagangan kemarin sampai dengan hari ini, potensi-potensi apakah yang akan Bapak Ibu spekulasi buy ataupun trade sell ataupun hold yang saham-saham yang kami akan rekomendasikan. Yang pertama adalah saya akan membahas hari ini bersama saya Kevin Juido. Ini adalah Power Focus Pagi Jumat tanggal 16 Juni tahun 2017. Nah, untuk pada perdagangan kemarin IHSG itu melemah Bapak Ibu dikarenakan memang pada hari Rabu cukup tinggi sekali sampai 1,3% kenaikannya, dan pada hari Kamis kemarin ini IHSG turun atau disebut melemah di level 5.776. Ini melemah sebanyak 16 poin atau 0,287%. Pelemahan ini juga didorong oleh 8 dari 10 sektoral. Yang paling lemah yaitu sektor agriculture, terus habis itu sektor properti nomor 2, dan yang ketiga infrastruktur. Dan juga sektor yang menguat yang pertama masih basic industry dan consumer goods sebenarnya middle ya. Maksudnya sideways, tidak naik tidak turun, hanya biasa aja karena di kalau persentase masih 0%. Sedangkan untuk kemarin juga bentar Bapak Ibu. Oke, sebelumnya juga kemarin ISG turun drastis ini juga dikarenakan oleh investor asing mencatatkan penjualan bersih sebanyak 269,81 miliar. Ini dikarenakan memang terjadinya sentimen uh, di Amerika Serikat, khususnya The Fed, yang menaikkan suku bunganya 0,25 BPS. Jadi dengan kenaikannya itu IHSG sempat terkoreksi, walaupun secara fundamental IHSG masih sangat baik Bapak Ibu, dikarenakan juga neraca perdagangan kita surplus kemarin tanggal 15 Juni, dan juga ekspor kita meningkat dari bulan sebelumnya April, dan habis itu juga Bank Indonesia menahan suku bunganya sehingga memang ada potensi uh, secara fundamental Indonesia masih cukup oke buat dilihat dari para investor sebelumnya, investor-investor asing maupun investor lokal. Nah, untuk prediksi hari ini saya akan menggunakan chart Nessus. Oke, untuk perdagangan kemarin kami akan Kami akan menjelaskan bahwa kemarin itu tanggal 14 Juni cukup menguat dan ditutup tanggal 15 Juni itu melemah, tapi melemahnya terbatas. Nah, untuk saat ini memang saya melihat ada potensi penurunan kembali Bapak Ibu, dikarenakan memang ada indikator doji yang mengindikasikan adanya kekuatan bullish sama bearish hampir bersamaan, namun kekuatan bullish ini ketika melaju sudah mulai kekurangan tenaga, sehingga bearish masih bisa untuk mengambil atau ibarat kata untuk fire ke bawah. Nah, jadi saya melihat ada potensi pada perdagangan hari ini ISG akan bergerak melemah dan akan bergerak di rentan level support 5.765 sampai dengan 5.788. Nah, untuk kemarin juga sebenarnya ISG juga saya memperkirakan sampai bulan Juni nanti, sebelum Lebaran ini ada prediksi bahwa saya akan melihat bahwa ISG kemungkinan tidak turun, tidak naik untuk di bulan Juni, namun akan cenderung sideways. Lihat memang indikator indikator dari saya lihat dari resisten juga cukup kuat di level 5.700 sampai dengan level 5, maaf, maksud saya indikator supportnya sangat kuat di 5.700 sampai dengan 5.730. Nah, memang untuk indikator resisten itu perkiraan masih di 5.800. Namun untuk potensi di bulan Juni nanti mungkin akan terkoreksi dulu sehat ke bawah, dan nanti akan di bulan Juli karena laporan keuangan kuartal 2 udah keluar, jadi ada potensi IHSG akan melakukan running untuk menguat. Kurang lebih itu Bapak Ibu. Nah,
Terus juga saya memperhatikan kemarin Hang Seng juga ditutup melemah 1,20% di level 25.565. Nikkei juga melemah minus 0,26% di 19.831. Lalu juga FTSE 100 juga melemah 0,74% di level 7.419. Dow Jones kembali lagi juga melemah 0,07% di level 21.359. Edo pada perdagangan kemarin itu juga menguat 0,11% di 27,36. Gold cenderung melemah memang karena memang korelasi antara gold dengan suku bunga ini terbalik Bapak Ibu karena The Fed udah mengeluarkan 25 BPS jadi memang ada gold kondisi menurun. Namun saya melihat ada permintaan dari gold ini komoditas gold ini di India khususnya ini karena pada tanggal 1 Juli nanti di India sendiri akan menaikkan tarif pajak untuk pembelian emas. Jadi memang untuk sekarang masyarakat India berbondong-bondong untuk membeli gold sehingga ada potensi nanti di kuartal 2 ini akan terjadi menguat tapi terbatas. Begitu juga yang kedua adalah pelaku pasar yaitu masih belum melihat kebijakan Donald Trump berekspansi, namun hanya banyak isu-isu ini sehingga pelaku pasar juga menanamkan uangnya di komoditas emas gitu. Nah terus yang ketiga, maksud saya lanjut oil juga kemarin melemah minus 0,73% di level 44,40. Ini oil memang belakangan ini tergolong turun Bapak Ibu dikarenakan juga produksi dari Amerika itu di luar ekspektasi pasar dan itu produksi sangat besar sekali sehingga penawaran apa maksudnya produk yang minyak yang ada di dunia ini uh, banyak Bapak Ibu sehingga itu dan permintaannya masih dalam uh, menguat tapi terbatas. Itu juga membuat harga oil kemarin cukup melemah. Dan memang OPEC sendiri juga kemarin sudah apa berkomunikasi bahwa dia memang masih melanjutkan 1,8 juta per barel untuk tidak apa menahan produksi. Namun memang ada beberapa negara yang agak bandel dalam tanda kutip di dalam OPEC. Jadi dia keluar dari eh, apa keluar dari produksi yang terbatas itu Bapak Ibu. Nah, untuk Koal sendiri ini Koal ini menguat Bapak Ibu 80,25 maksud saya adalah di level 80,25 kenaikannya itu 1,38%. Ini Koal juga sangat baik juga dan memang ini saya melihat oil masih cenderung melemah tapi Koal menguat namun cenderung terbatas dan CPO kembali lagi menguat nih Bapak Ibu di 2561. Penguatan itu hanya 1,87. Memang benar Bapak Ibu di bulan Ramadan biasanya musiman nih harga CPO naik dan apalagi ekspor Malaysia juga di bulan ini juga cukup baik sehingga memang harga CPO juga meningkat. Nah, apalagi terakhir USD terhadap IDR. Nah, USD terhadap IDR ini kemarin juga menguat di 13.186. Ini saya ini dulu. Saya kasih gambar dulu Bapak Ibu. Oke. Oke. Nah, terus untuk nah ini beritanya Bapak Ibu hari ini yang pertama adalah sektoral atau energi terbebani kenaikan produk global harga minyak terus terkoreksi. Pergerakan harga minyak mentah dunia berakhir melemah untuk hari kedua berturut-turut yang tadi saya jelaskan di saat pasar masih terbebani oleh kenaikan tak terduga pada jumlah persediaan bensin di Amerika Serikat serta berlanjutnya kekhawatiran akan kelebihan suplai global. Nah, ini juga pada perdagangan kemarin juga WTI kontrak Juli 2017 ditutup 0,60% atau 0,27 di level 44,46 per barel setelah dibuka turun tipis 0,09% di posisi 44,69. Nah, juga memang karena merosotnya apa harga minyak ini juga membuat investor yang ada di sektor energi juga hati-hati juga khususnya yang bergerak di dalam sektor crude petroleum atau sektor minyak ini juga diperhatikan karena memang harga minyak dalam cenderung melemah. Lalu yang kedua ada CTRA investasi 3,5 triliun untuk reklamasi di Makassar
Proyek reklamasi di Makassar milik CTRA segera terrealisasi. Perusahaan mengatakan bahwa hari ini kapal yang membawa pasir reklamasi sudah mulai pekerjaannya. Pekerjaan reklamasi di Makassar ini diperkirakan akan memakan waktu 3 bulan. Nah, memang secara apa? Uh, secara sektor memang CTRA tergolong perusahaan yang bergerak di properti Bapak Ibu. Namun penjualannya di bulan Mei kemarin atau di bulan Mei tahun 2017 ini muat dalam arti naik sekitar 22% daripada penjualan yang terjadi dari bulan Mei tahun 2015. 2016. Jadi memang walaupun sektor properti sekarang dalam arti penjualan menurun dan memang lesu, namun ada beberapa perusahaan yang cukup baik, salah satunya CTRA dan ini juga dia sedang ekspansi untuk mereklamasi Makassar. Jadi mungkin saya sarankan untuk CTRA, Bapak Ibu bisa untuk mengambil saham tersebut dan juga untuk jangka long term, Bapak Ibu. Terus yang kedua, saya akan news dari Adikarya yaitu catatan kontrak baru sebanyak 5,3 triliun. Adi mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar 5, triliun. Beberapa kontrak Adi yang diperoleh pada bulan Mei adalah penataan kawasan Komplek Gelora Bung Karno GBK senilai 230 miliar rupiah. Nah, selain pendapatan tersebut, Adi juga merencanakan untuk membangun gedung seperti apartemen Lovely City senilai 200 miliar dan juga dari Hotel Platinum Surabaya senilai 153 miliar. Dan juga sementara dilihat dari sumber dananya, proyek-proyek swasta masih menjadi kontributor utama yakni sebesar 39%. Jadi memang Adi selain dari apa, mendapat proyek dari pemerintah dan juga dia mengincar proyek-proyek swasta yang memang secara makro memang Indonesia cukup baik karena kan memang PDB-nya Indonesia juga masih di atas 5%. Dan kita akan menunggu nanti di kuartal kedua di akhir Juni nanti untuk melihat PDB kita. Dan saya masih yakini bahwa Indonesia masih cukup baik sampai kuartal kedua ini. Oke, itu saja yang apa yang kami bahas lewat news. Lalu sekarang kami akan membahas dari chart Nessus atau grafik teknikal. Untuk saat ini saya akan membahas tentang Adi dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk Adi sendiri sekarang ada potensi kita untuk membeli Bapak Ibu Adi dikarenakan memang ada tren untuk menguat gerakan trennya kita bisa gambarin dan memang ada sentimen positif yang berita tadi yang saya jelaskan apalagi indikator stokastik masih berada di zona overbought namun ada golden cross nih. Jadi kita masih ada potensi bisa beli di area support itu di kisaran saya tidak pakai ini deh. Di kisaran 2220 sampai dengan 2250. Jadi ini kita bisa spekulasi buy untuk potensi di level resisten medium term itu 2360. Jadi untuk saran saya Adi bisa kita spekulasi buy pada hari ini Bapak Ibu karena memang secara kontrak dia memang juga lagi bagus di tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Lalu juga itu menguatkan fundamental dari perusahaan tersebut. Lalu saya lanjut lagi ke saham PTBA. Oke, untuk PTBA sendiri pada perdagangan hari ini memang cenderung ada peningkatan ya. Dilihat dari tren short term-nya ini sangat meningkat. Namun saya perhatikan bahwa ini ada terjadi nanti koreksi sehat dulu Bapak Ibu dikarenakan juga ada potensi ISG akan melemah. Jadi saya kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai barang tersebut ya saran saya untuk ditahan saja dengan level resisten kuatnya itu di
resistance short term-nya itu di 11.775 sampai dengan 12.125. Namun bila mana Bapak Ibu belum punya barang dan ada Bapak Ibu mempunyai niat untuk membeli, saya sarankan untuk membeli di harga paling bawahnya, yaitu di support bawahnya itu di 11.250, dan juga kalau dia mentok lagi di 11.125. Kurang lebih itu Bapak Ibu untuk kita bisa spekulasi buy, karena memang masih koreksi ke bawah nih harganya untuk TBA. Lalu yang ketiga, saya sangat senang agriculture nih Bapak Ibu, karena memang agriculture lagi memang sedang dalam downtrend, namun kita bisa menanam itu agak lama. Salah satunya saya akan memberitahu AALI, Bapak. Untuk AALI sendiri memang ini ada kecenderungan, kalau saya gambarin, kecenderungan masih di bawah ya. Apalagi terlihat dari indikator Bollinger yang masih di lower bounds. Dan saya melihat ini ada potensi untuk kenaikan, dan memang untuk level resisten yang kuat itu saya perkiraan di sekitar 14.650. Namun untuk saat ini saya memperkirakan untuk Bapak Ibu bisa buy, spekulasi buy di harga 14.000, maksud saya di harga di 14.325 sampai dengan 14.400, dan kita punya target di level 14.600. Kurang lebih itu Bapak Ibu untuk ahli, karena kita melihat juga komoditas CPO juga meningkat selama 3 hari belakangan ini, dan juga ini juga bisa jadi apalagi harganya di bawah, dan memang diperlukan hanyalah titik supportnya, ibarat kata reversalnya di mana. Dan ini ada potensi, karena saya perhatikan dari tanggal 2 Mei sampai tanggal 15 Juni ini bergeraknya hanya di area itu saja, dan di area, dan juga bergeraknya di resisten sini saja. Namun bila mana nanti harga ini tertembus break up, ini juga ada potensi kenaikannya bisa di 15.000. Jadi kita perhatikan saja ahli untuk bisa spekulasi buy, dan kita bisa mempunyai target yang pertama itu di 14.600, dan juga kalau misalnya dia break up resisten kuat ya, dia bisa sampai 15.000. Kurang lebih itu Bapak Ibu. Oke, untuk saat ini seperti itu aja. Boleh Bapak Ibu mau bertanya, dipersilakan. Oke, bila mana tidak ada pertanyaan, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Power Focus pagi ini, tanggal 16 Juni tahun 2017. Semoga apa yang kami sharingkan bisa memberikan dampak positif buat Bapak Ibu untuk masuk dan untuk masuk di dalam perdagangan hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat weekend juga.